Terima kasih pimpinan yang baik, yang lagi bela presiden kami. Ya. Lagi di berita membela Presiden Jokowi. Dan tim-tim dari Semen Indonesia dan jajarannya. Mungkin yang pertama disebutkan bahwa ada pelambatan pertumbuhan di sektor konstruksi dan real estate. Tapi di data yang bersamaan, disebutkan bahwa justru segmen proyek itu bertumbuh, Pak. Itu kan ada kontradiktif gitu. Ya, nanti dijelaskan ya. Terus yang kedua adalah nanti tolong dijelasin mengenai dynamic pricing ini. Ya. Kalau tadi Bapak menyebutkan bahwa ini price sensitive semen ini, ya. Berarti saya simpulkan bahwa kalau price sensitive Bapak market leader, berarti brand equity Bapak masih rendah. Padahal Bapak market leader. Jadi apa yang telah Bapak kerjakan selama ini? Ya. Karena kenapa market leader bisa price sensitive? Bertahun-tahun jadi market leader gitu. Apa yang Bapak kerjakan untuk menaikkan brand equity ini? Kalau brand equity Bapak kuat, berarti mestinya segmen di retail, konsumen Bapak tidak price conscious buyer. Tetapi kenyataannya ini jadi price conscious buyer karena price sensitive tadi. Nah, saya mau tahu langkah apa yang Bapak lakukan nanti untuk bisa menaikkan brand equity Bapak sehingga tidak price sensitive. Nah, ini menjadi fokus sebetulnya yang saya tidak lihat dalam presentasi Bapak. Fokus menaikkan brand equity. Justru Bapak cerita mengenai Blue Ocean, Red Ocean, dan sebagainya. Bapak nggak bisa bertahan di Red Ocean. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya lihat dari performance kinerja keuangan, dari revenue dan sales volume, sebetulnya di situ ada kenaikan harga. Dan itu dibuktikan di tabel halaman 7. Ya. Tapi secara average Bapak naikin harga karena apa? Karena pendapatannya ini stabil, sales volume dalam tonnya turun banyak. Berarti price-nya ada kenaikan. Kenapa Bapak naikin harga di saat demand turun? Pertanyaannya. Mestinya kan demand lagi turun, Bapak jangan naikin harga. Akhirnya mungkin Bapak turunin lagi di belakangan. Karena nggak kuat. Karena price sensitive tadi. Karena brand equity-nya rendah. Jadi itu. Nah, ini nanti Bapak jelaskan ke kami. Ya, karena dari price kalau dihitung memang ada kenaikan sekitar 13,4% secara average. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin dijelaskan ke kami DR-nya turun. DR-nya menunjukkan performa yang bagus gitu. Nah, apa yang menyebabkan DR-nya turun gitu? Apakah ada pelunasan pinjaman dan sebagainya? Kalau saya lihat sih kira-kira begitu ya. Tapi coba nanti Bapak jelasin. Nah, di bulan Mei 2022, Bapak turunin harga. Bapak market share-nya turun. Ya. Bapak market share turun dari 50,4 kemudian turun menjadi 47,8. Setelah itu Bapak stabil.
di situ. Ya, Bapak market share-nya turun, kemudian market share habis itu stabil. Sementara di saat yang bersamaan, pesaing terdekat Bapak itu naik market share-nya. Di bulan yang berikut yang sama. Itu. Berarti di saat itu kemungkinan Bapak mungkin naikin harga sehingga market share Bapak turun. Sementara pesaing, ya, pesaing itu market share-nya malah naik. Nah, tolong Bapak jelaskan kenapa ini terjadi begitu. Sejak Mei 2022. Kemudian, next adalah tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak melakukan multi-brand strategi. Kayak apa itu multi-brand strategi yang dilakukan? Kenapa tadi dalam penjelasan Bapak mengaitkan multi-brand dengan harga? Apa Bapak paham multi-brand strategi itu apa? Ya. Nah ini saya lihat Bapak banyak mengutip istilah-istilah yang diajarkan Pak Haris. Competitive advantage, tadi lari sana sini Pak, nggak terarah jalannya. Kalau gitu salahkan Pak Haris. Ya. Yang ngajar. Pokoknya bahasanya itu bahasa keren, tapi substansinya itu nggak ada Pak. Ya, Bapak diluluskan nilai angka berapa? Nah, jadi itu. Jadi Pak Dirut tadi ngutip banyak sekali. Tapi saya lihat lari sana sini, nggak jelas. Ya. Nggak terukur lah, kata Pak Rudi tadi. Jadi, itu hati-hati Pak ngutip Pak. Ya. Tiba-tiba Bapak nyelonong brand positioning. Apa yang Bapak lakukan dengan positioning? Apa Bapak mau repositioning? Atau apa? Kan di sini ada nih, ke depan nih. Tiba-tiba lari, kemudian multi-brand lagi. Multi-brand apa yang Bapak ingin lakukan? Kenapa Bapak lakukan multi-brand? Kenapa Bapak melakukan dynamic pricing? Reasonnya itu saya nggak dapat gitu loh. Nah, Bapak coba jelaskan ke kami nanti. Itu beberapa pertanyaan yang saya pertanyakan tadi. Ya, jadi itu saja yang ingin saya tanya. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut, nanti saya interaktif dengan Bapak. Sebentar. Ya. Apa yang membuat Bapak mengeluarkan multi-brand? Apa beda multi-brand dengan fighting brand? Ya, jadi multi-brand itu bukan kita create yang baru, Pak, ya. Jadi di satu daerah itu yang tadinya cuma ada semen Gresik, kita combine katakan dengan semen Padang atau semen Tonasa. Nah, semen Tonasa inilah kita sebut merek lainnya yang ada di premium area, ya, dengan harga yang lebih murah dibandingkan semen Gresik tadi. Nah, itu kita sebut bukan multi-brand dong. Bukan multi-brand dong. Ya, karena ada semen Padang atau semen Tonasa dan semen Gresik daerah itu yang tadinya cuma semen Gresik. Multi-brand itu Bapak buat brand baru, beberapa brand, karena STP-nya beda. Itu namanya multi-brand. Jadi kalau fighting brand itu Bapak buat merek baru yang harganya murah untuk fight, untuk berkelahi, itu di bagian dari multi-brand juga. Berarti apa yang Bapak lakukan kan bukan multi-brand. Begitu. Ya. Jadi yang care saya ini paling gampang ini adalah karena Bapak ini kan market leader. 2 perusahaan menguasai lebih dari 70%. 2 merek, 2 perusahaan. Ya kan? Ada 2 perusahaan. Jadi memang dia kan oligopoli, bahkan cenderung Bapak sudah mau monopoli sebetulnya. Hanya 1 kan? Nah, dengan posisi kayak gini, kan mestinya kan brand Bapak itu nggak price conscious lagi gitu. Nah, kenapa brand Bapak ini masih isinya itu price conscious buyer? Itu kan Bapak udah market leader, menguasai hampir 50%.
Ya, kenapa masih price conscious buyer? Bertahun-tahun saya pertanyakan itu. Apa langkah Bapak? Saya ke Semen sana, Gresik juga bertanya hal yang sama. Itu. Kenapa ekuitas merek itu nggak bagus-bagus gitu loh? Apa yang salah di marketingnya? Ini yang menjadi concern saya sebetulnya. Ya, market leader puluhan tahun, tapi marketingnya nggak berhasil membuat brand equity-nya, ekuitas mereknya itu naik. Bapak tahu kan ekuitas merek itu apa isinya? Kan? Nah, itu yang menjadi concern kita sebetulnya. Jadi itu yang harus Bapak perbaiki di marketingnya. Jadi bukan hanya gimmick-gimmick di bawah-bawah terus yang Bapak kasih insentif, trade promotion dan sebagainya. Terus menerus, malah nggak ada loyalty itu nantinya Pak. Bapak kasih insentif banyak, nggak ada loyalty itu nanti. Pak, karena dia beli saat Bapak kasih insentif banyak. Ya, kasih sales promotion banyak. Ya, maka brand investmentnya apa yang telah Bapak lakukan supaya brand equity-nya naik? Itu yang sebetulnya concern saya, Pak, gitu. Nanti Bapak bisa jawab atau tertulis boleh. Itu ya, Pak. Baik, Pak. Pimpinan, catatan akhir saya. Ya, Udah, silakan. saya nggak ngomong lagi. Yang pertama, saya minta dalam presentasi penggunaan istilah-istilah marketing itu harus lebih hati-hati. Bapak kelihatan dari tadi brand positioning itu Bapak nggak ngerti sebetulnya apa artinya. Multi brand, ya. Itu karena Bapak ditonton oleh seluruh warga Indonesia, terutama di Sumatera Barat, ya kan? Bukan, saya setuju ini Pak Darmadi ini. Jadi penggunaan istilah yang kira-kira nanti memiliki pemahaman yang tidak sama sebaiknya dihindarkan saja. Ya, silakan Pak Darmadi. Karena Bapak tidak merujuk dari definisi textbook. Bapak pakai pengertian di pasar untuk menjelaskan brand positioning, repositioning, ya. Jadi artinya akhirnya ngaco gitu kan. Itu yang pertama. Karena ini sini Pak Haris guru besar, ya kan. Itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini yang ke depan nih disiapin brand mappingnya supaya lebih jelas. Jadi nggak kesana kesini, brand mappingnya itu nggak ada di sini. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah data comparison market share per brand, sehingga kita nggak bisa deteksi karena nggak ada. Ini 6% nih dari mana, dari berapa ini, ya kan? Merah putih dari berapa? Karena ada indikasi juga bahwa market revenue Bapak stabil, marketnya turun, demandnya total marketnya turun, market share-nya kok bisa turun? Berarti ada yang naik, Pak. Ada yang naik. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, saya minta ini terus terang menaikkan brand equity gimana, marketing director? Nanti dijelaskan dalam tertulis. Brand equity itu intinya di mana sih, Pak? Intinya apa coba? Kalau menurut David Ecker, inti itu brand loyalty, Pak. Gitu. Ada berapa komponen brand equity? Ada 4, Pak. Nah, Bapak nanti jelaskan per variabel untuk menaikkan ini. Karena saya duga, ini perdebatan ada price conscious atau enggak ini. Brand image conscious atau price conscious? Brand-brand semen Indonesia ini. Ya, Pak Dirut merasa ini price sensitive. Marketing director mengatakan ini tidak price conscious buyer. Gitu. Jadi udah beda, Pak. Jadi itu yang saya minta. Ini terakhir dari saya. Terima kasih pimpinan.